Selamat datang di Mantra Bercerita episode 2. Kali ini tetap bersama saya Daniel dan Wisnan. oke. Banyak hal-hal yang mungkin bisa relate ke kalian yang akan kita bahas. Semoga bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Oke? Betul. Oke. Gimana kabar? Kabar Kakak baik dong. Wisnan? Ya, Aman ya? Aman, Baik baik. Cuman ini rada dingin ya. Iya, ini sepertinya AC-nya ini Iya. berapa sih nih? Tapi nggak apa-apa. Ini membiasakan kita nanti tinggal di Eropa. Masuk? Iya. Kita nanti mau ke Norwegia ya? Iya, Oh, Norwegia. Norwegia di mana lagi? Baik. Oh iya. Ini kan mantra bercerita ini kan soal membahas apa yang dirasakan oleh teman-teman Oh, betul. anak-anak muda. Mhm. Menyaring apa yang disampaikan terus akan aku bahas biasanya. Oh, betul. Dengan kayak yang santai aja. Ya. Ini kali ini lebih ke keresahan yang dialami oleh Gen Z. Betul. Kan kita masih Gen Z nih. Iya, sangat ini. Z ya. Iya, Z. Zinting Z. Yes. Nggak cuma Maggie yang Z loh. Ah, apa gitu? Kan generasi juga Z. Oh, benar. Kan aduh Maggie Z masuk enggak? Relate dan? Enggak. Enggak ya wis. Saya bentar. Enggak masuk, enggak relate ternyata. Oke. Enggak apa. Nah, kali ini aku pengen bahas overthinking. Ini Iya. nih. Banyak orang yang suka OVT. Nah, banyak sekarang kan OVT bilangnya. Singkatannya OVT ya? Iya. Iya. Overthinking sama quarter life Oh, crisis. salah. OVT overtengkleng. Oh, jangan banyak-banyak nanti pegel lehernya. Bener. Oke. Ya, ngomongin soal overthinking nih ya. Ya, siap. Di umur saya yang 20 plus ini semakin ngerasain suatu hal nih. Gimana kayaknya? Ya kayak semua orang udah tahu hidupnya mau kemana kecuali gue. Yes. Ya. Tapi itu memang dirasain semua orang loh. Oh, serius? Sama teman-teman. Iya. Oh. Istilahnya itu udah apa ya? Penyakit resmi lah. Oh. Ya bukan penyakit. Ah. Tapi lebih ke masalah ya. Masalah ya. Masalah yang udah resmi. Terus arahnya kan biasanya setelah ini aku mau jadi apa nih? Oh. Arahnya mau kemana nih? Oh, Hidupnya mau dibawa kemana? Mau kerja apa? Mau misalkan karirnya kemana? Oh, betul. Membawa hidup tuh kemana? Apa mau nikah? Mau kerja lagi? Apa mau kuliah lagi kan? Oh. Biasanya kan gitu. Ini salah satu keresahan. Berarti bukan cuman saya yang ngerasain itu ya. Iya. Jadi banyak juga ya. Hampir semua orang. Heeh. Rata-rata itu mulai dirasakan tuh antara usia 24 sampai 27 lah. 24, 27. Oh, pas itu. Kita kan berapa? 29? 23 aku. 23. Oh, aku 29 berarti. Oh iya. Masuk. Biasanya kalau bingung tuh apa yang solusi yang biasa paling mungkin muncul tuh apa di pikiran Mas Wisnan? Kalau bingung akan suatu hal gitu. Kalau bingung ya kalau misal bingung masih simpel ya sekarang ya bingung apa dulu nih gitu maksudnya bingung akan yang overthinking itu nih. Ya. Kalau aku sendiri biasanya sih kalau overthinking diem sambil stres sendiri tuh kayak pusing gitu. Ya. Kayak gimana? Karena kan aku pribadi tipe kalau orang yang itu kayak perfeksionis itu loh. Oh, Tapi iya, karena apa-apa perfeksionis, harus- akhirnya kadang timbul overthinking sendiri gitu. Ya. Mm-mm. Kalau overthinking tuh awalnya biasanya ya kejadiannya karena kita tuh kan semakin banyak informasi yang masuk ya kan. Ada sosmed. Betul. Kalau zaman dulu kan paling kalau mau ngobrol harus ketemu, informasi juga terbatas kan harus ketemu. Nah, sekarang tuh informasi tuh masuk tuh 24 jam di sosmed. Iya. Kita misalkan ngelihat apa, terus kita mikir kok aku belum sampai situ ya. Iya. Nah, akhirnya kan triggernya muncul terus. Nah, setelah itu memang karena kita dasarnya manusia itu kan membandingkan ya. Itu memang secara naluri itu gitu. Jadi membandingkan apa yang orang lain punya dan apa yang belum kita punya biasanya gitu. Iya. Nah, semakin kita kuat, semakin kita sering berpikir
membandingkan itu, akhirnya kita jatuhnya ke stres. Karena kan kita merasa nggak nyampe terus nih, belum nyampe kan. Nah, ini paling mungkin itu yang bisa kita lakukan adalah ketika kita membandingkan, kita harus mencari apa yang sudah kita bisa atau sudah kita punya. Seberapapun banyaknya ataupun sekecil apapun skill kita harus mikirnya fokusnya ke kelebihan kita dulu. Betul. Itu apa? Kebanyakan orang nggak mikir situ. Kadang kayak misal contoh bahagia orang lain aja kita pikirin loh gitu. Ya. Kan harusnya kita sendiri kan kayak kita gimana gitu kan. Terus kalau ini nih, terus simpelnya lagi kayak misal di umur kita segini, ada temen yang udah nikah, ada temen yang mungkin kerjanya di luar negeri, terus ada temen yang punya bisnis melimpah. Nah, sedangkan kita harus mikirnya kan arah patar tuh, kecil-kecil udah sukses. Iya. Itu dia tidur aja dapat duit. Iya benar. Kalau kita tidur dimarahin bos gitu. Aduh, berat. Itu kayak sesimpel itulah. Kadang lihat teman-teman ini itu. Bahkan kadang yang kelahiran 90-an tuh banyak nih yang belum nikah nih, tapi yang di bawah nih umur 2000 sekian udah punya anak 1, 2, 30, 40. Nah, itu kan semakin beban ya. Iya. Insecure ya. Semakin kayak gimana nih gitu kan. Tapi pada akhirnya ya yang bisa ngontrol itu kita sendiri kan. Ya. Bener. Karena sejatinya itu setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Betul, sepakat. Berpikirnya ke situ aja. Karena kalau kita memakai patokan orang lain, kita nggak bakalan sampai. Betul. Karena kenapa nggak bakalan sampai? Kita dari awal udah diciptain masing-masing berbeda-beda. Sepakat. Termasuk garis hidup, termasuk timeline itu kan beda-beda. Nasib juga beda. Akhirnya kenapa kita nggak fokus ke diri kita sendiri aja dulu? Kalau kita lebih fokus ke diri kita kan, kita jadi di samping lebih terarah, kita juga nggak buang-buang pikiran, nggak buang-buang waktu. Kalau kita nggak buang waktu, otomatis ketika kita fokus ke skill kita, semakin berkembang. Skillnya itu semakin cepat berkembang, karena kita fokus ya. Distraksi tetap ada mungkin, tapi kan ketika kita kembali lagi ke diri kita, otomatis kita jadi lebih nyaman, lebih nggak beban juga kan. Jadi lebih enjoy ya. Terutama nanti ujungnya bersyukur biasanya. Itu bersyukur. Bener. Yes. Kebanyakan orang yang overthinking itu kadang lupa dia nggak bersyukur gitu ya. Iya. Tapi orang itu bukan nggak bisa bersyukur, tapi lupa bersyukur. Iya, lupa bersyukur kadang tuh kelewat ya. Itu sering kali sih. Ya kayak misal aku sendiri juga kadang kayak gitu, kayak contoh simpelnya ini deh. Aku sebagai yang bergelut di dunia musik ya. Contoh kayak misal, ternyata job bandku nih lebih dikit nih dibanding si A gitu. Iya. Kayak misal jobku lebih sedikit dibanding BCMN gitu kan. Iya. Tapi bayarnya lebih gede bandku. Ibaratnya kadang kita ngelupain itu. Iya. Oke, misal dia jobnya lebih banyak, nggak apa-apa. Tapi ternyata bayarnya lebih banyak di kita. Itu kan kadang kita bersyukur di situ gitu loh. Iya. Itu kan di samping ada kekurangan kita juga sebenarnya punya kelebihan. Itu kelebihan bayaran juga. Iya, benar. Termasuk kurang job tapi kelebihan bayaran. Gitu. Karena kan misalnya kita ngambilnya yang benar-benar jelas. Oh iya. Kalau band yang tadi sama. Iya. Maaf enggak, itu bersanda. Enggak apa-apa, itu kan biasa. Biar cair aja. Iya, benar. Biar yoi. Terus ada pertanyaan apa lagi ini? Kayak misal kayak tadi ya. Misal kayak kita ngebandingin job, ngebandingin apapun itu hidup gitu. Itu sebenarnya otomatis dari otak atau apa sih biasanya gitu? Kayak terperihal ngebandingin gitu loh. Lebih kenapa kalau kita istilahnya tiba-tiba membandingkan, terus kok langsung melihat orang lain tuh lebih dari kita, itu kan karena kita memang sejatinya memang membandingkan. Kita sudah ada istilahnya udah pembawaannya tuh kita saling membandingkan. Cuman kalau dulu triggernya mungkin dikit ya. Paling kalau dulu kan nggak ada sosmed, paling kalau ketemu teman pas
reuni, pas bukber atau apa baru ke trigger. Tapi kalau yang sekarang itu triggernya semakin banyak. Oh iya, jadi semakin besar orang membandingkan dengan orang lainnya. Padahal itu nggak perlu sih. Nggak perlu ya. Kadang-kadang akhirnya kita overthinking sendiri kayak apa kita kurang ya, kita ini ya. Akhirnya itu nggak bersyukur itu ya tempatnya. Nah, ketika misalkan orang itu nggak bisa mengelola cara dia membandingkan, akhirnya dia akan merasa tertinggal. Benar. Merasa tertinggal, akhirnya FOMO. Nah, ya kan? FOMO itu kan berarti fear of missing out, takut tertinggal dari yang lainnya kan. Ketika dia merasa FOMO, otomatis apa yang dia lakukan demi validasi, Mas. Betul. Ya kan? Banyak tuh orang validasi, juga harus validasi. Ketika kita melakukan sesuatu bukan karena diri kita akan kehilangan diri kita. Terjadi nih. Iya, itu paling bahaya, paling mengerikan lah. Kalau kita kehilangan diri kita. Itu salah satu bentuk kegagalan sebenarnya kalau kita kehilangan diri kita. Kayak pernah banget yang ngerasa kayak lagi rebahan, gitu kan. Biasa rebahannya scroll ya, IG, TikTok itu tiba-tiba ngerasa kayak ada yang salah dalam hidup, kayak misal gagal, bukan gagal sih, lebih kayak itu yang tadi bilang kayak tertinggal nih sama si A, si B, si C gitu kan. Pernah juga kayak gitu, rasa overthinkingnya kayak gitu lah. Nah, ketika kita merasa seperti itu, sebenarnya kan yang kita lihat itu kan permukaan hidup, apa ya? Kehidupan mereka secara permukaan yang kita lihat. Bener. Kayak covernya doang gitu kali ya. Kesulitan apa yang mereka hadapi kita kan nggak tahu. Nggak tahu juga prosesnya mereka gitu, nggak tahu juga ya. Kenapa dia bisa sampai ke situ? Apa yang dia lalui kan kita nggak tahu. Nah, karena kita fokus ke kelebihannya, jadi kan tetap kurang akhirnya. Karena kita fokusnya bukan ke kelebihan orang lain, bukan ke kelebihan kita apa nih. Nah kan, kalau fokus ke kelebihan kita kan akhirnya bisa, oh aku nggak bisa ini, aku bisanya ini. Ya udah fokusnya yang itu ya. Bisa aja. Kan ya oke lah, mungkin bukan bermaksud untuk mengejar karir atau mengejar keberhasilan, tapi minimal kitanya kan nggak terlalu lama hanyut ke cara pandang kita yang kurang terus itu. Biar nggak stres. Iya benar. Kan mental health sekarang penting gitu. Itu tuh banyak juga tuh apa lagu-lagu tentang mental health itu ya. Iya. Itu banyak. Kayak gimana ya? Biasanya itu di apa ya, anak-anak yang bukan anak sih kayak kita juga, tapi banyak yang saya lihat di sosial media. Teman-teman lah ya. Teman-teman gitu apa ya, kayak mental health-nya tuh kayak rapuh aja gimana ya ngomongnya. Bukan rapuh ya, lebih ke kayak gampang banget membahas tentang itu di sosial medianya gitu. Ya sebenarnya gini, kenapa terlihat rapuh? Karena mereka sering membahas itu. Ya sebenarnya apa yang mereka rasakan kan setiap orang juga merasakan. Mungkin era-era sebelumnya secara umum teori tentang kesehatan mental belum banyak dibahas, jadinya dianggap sebagai gitu aja kok, lemah gitu segala macam kan. Tapi kan ketika zaman sekarang udah orang-orang udah perhatian, udah aware ke kesehatan mental, akhirnya semakin terbuka. Betul. Tapi memang ada beberapa sisi untuk yang teman-teman yang katanya rapuh itu memang menganggap kalau misal nih di kerjaan atau di sekolah apa segala macam dimarahin tuh, mereka melihatnya sebagai serangan, bukan sebagai kritik. Betul. Jadi akhirnya dimarahin malah balik nyerang atau bahkan mungkin merasa tertekan. Ya karena mereka cara memandangnya dimarahin atau sebuah kesalahan yang mereka lakukan tuh dianggapnya sebagai nanti kalau aku salah ini nanti aku diserang nih. Kalau aku diatur nih nanti berarti aku nggak bisa hidup secara diri sendiri segala macam. Padahal yang mereka lupa, kita hidup tuh kan
berdasarkan aturannya. Betul. Ada rule. Ada rulesnya. Dimarahin atau dikasih tahu atau di briefing segala macam itu kan agar kita semua itu tidak keluar dari koridornya. Betul. Semua ada SOP-nya. Jadi maksudnya tuh mungkin cara pandang mereka tentang rasa bersalah atau dimarahin orang tuh jatuhnya sebagai serangan, kelihatan rapuh gitu. Kurang masa bodoh gitu loh. Nah, beda kalau zaman dulu ya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin kayak oh ya udahlah gitu. Emang kan langsung diperbaiki bla bla. Kalau sekarang tuh lebih ke dipikirin gitu kan. Ya, kurang kalau sekarang mungkin kurang masa bodoh. Kurang masa bodoh ya. Dipikirin gitu. Saya banget tuh. Gitu tak pikirin tuh. Ada yang bilang, "Kok mainnya kurang rapi?" Tak pikirin. Sepertinya keluar dari hati nih. Iya. Rasanya. Ya tadi ada dikit lah. Yo, oke lah. Tapi memang seputar job itu tuh, kita mahal itu. Sanda. Tapi memang ya itu. Masa bodoh itu semua orang bisa melakukan, tapi memang butuh latihan. Kayak ini buku yang itu loh. Tahu nggak sih yang buku Mark Manson? Sebuah seni untuk betul. bersikap Itu. Itu aku punya belum tak baca. Oh, itu kebetulan kan aku juga punya ya. Udah tak baca 3 kali. Ternyata berhasil. Oke, nanti aku baca lah. Kalau bukunya ketemu, nggak tahu juga buat gimana ya. Maaf. Nggak apa-apa. Berhasil kepikiran maksudnya. Iya, ada kepikiran terakhir ya. Nggak jadi masa bodoh. Jadi sih. Oh, jadi tetap. Tapi kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi minimal secara kepikirannya itu nggak terlalu mikir lebih jauh kayak dulu-dulu. Karena kan hidup itu bukan dipikirin, tapi jalanin. Betul juga sih. Kalau dipikirin terus diem dong. Iya kan? Bener, jalanin ya. Kita mikirnya tuh kalau ibarat naik mobil tuh ngelihatnya tuh cuma rambu aja. Jangan mikirin sepanjang perjalanan ada apa. Ya boleh lah, mungkin sekali-kali. Tapi ketika kita bisa masa bodoh, ya itu nanti kita bisa lebih enjoy ya. Menerima lebih ke apa ya? Damai dengan diri sendiri. Betul. Yang penting tetap maksudnya kayak tanggung jawab sama diri sendiri ya. Iya. Jangan yang kayak misal kita ikutin jalan tapi ketika kita mungkin kayak misal kita tahu potensi kita bisa sampai tinggi nih tapi karena kita terlalu kayak misal ya udahlah jalan aja akhirnya dia menunda kayak nggak upgrade gitu loh. Jangan kayak gitu juga ya berarti ya. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh sama temen lah ya. Jadi maksudnya aku tahu dia tuh sebenarnya punya potensi yang oke. Tapi nggak tahu kenapa tak lihat tuh dia tuh kayak apa nggak punya ambisi yang lebih gitu. Itu kenapa ya? Maksudnya kok padahal sebenarnya dia tuh kayak aku sebagai temen tuh lihat tuh dia tuh bisa nih oke nih bisa sampai jauh tapi entah kenapa tak lihat juga kayak dia kendor gitu sih kayak nggak punya ambisi gitu. Itu banyak sih sebenarnya. Beberapa teman-teman juga sering cerita kalau kelihatannya aku kok nggak ambis, nggak apa segala macam kan kelihatannya. Itu sebenarnya bisa kita berangkat dari memang dari diri kita sendiri ingin mencapai sesuatu bisa. Kalau nggak ambisi itu bisa dicari, dalam tanda kutip bisa dicari. Ketika kita di masyarakat tuh ada sebuah tekanan yang membuat kita termotivasi. Contoh misal apa nih? Misal contoh paling simpel mau cari penghasilan tambahan misal. Kan itu kan triggernya kan cuma simpel, cuma karena kebutuhan kan. Iya benar. Nah, itu kita harus cari tuh triggernya itu ya. Bisa buat kita maju tuh apa? Triggernya apa? Misal contoh mau beli HP. Contoh paling simpel kan akhirnya nabung atau cari penghasilan tambahan atau mau beli motor atau mau misalkan mau buat bekal nikah atau apa segala macam kan kita bisa bikin itu sebenarnya harus punya trigger gitu ya. Dan itu ambisi itu kan selain kita bisa buat kita juga ada menurutku ambisi itu ada 2. Apa tuh yang pertama? Ambisi yang paling paling pertama itu ambisi sehat dan ambisi tekanan sosial itu. Kalau ambisi sehat itu dari diri kita tadi. Berangkat dari apa yang ingin kita cari, kita usahakan dan bisa kita capai. Nah, dari diri kita itu sehat. Bukan berarti yang tekanan sosial itu nggak sehat, cuma
memang lebih ke triggernya. Triggernya kan dari tekanan sosial segala macam. Jangan sampai trigger itu membuat kita tertekan, tapi kita cara pandangnya kita balik aja sebagai motivasi. Oh berarti misalkan ada tekanan sosial, kamu kurang ini, kamu harus begini. Ya oke lah, mungkin itu dijadiin sebuah cara aja buat kita bergerak, cara buat kita maju. Kan kalau toh kita mencapai sesuatu yang paling enak, paling tepat, paling yang apa yang kita inginkan, kita kan yang seneng juga kita sendiri nantinya. Nah, kan kita tadi udah bahas apa nih yang membuat kita overthinking, betul. Atau terus apa biasanya yang menyebabkan overthinking selain dari luar tuh, dari dalamnya tuh apa? Nah, ada beberapa cara ya, lebih tepatnya lebih dari 2 lah, 3 berarti. 3. Ketika kalau kita overthinking, coba tanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita kontrol hari ini? Contoh, misalnya gini, apa yang bisa kita kontrol tuh dari diri kita. Entah itu emosional, entah itu motivasi diri, entah itu cara menangani emosi, cara menangani sikap kita terhadap sesuatu, cara kita merespon sesuatu. Betul. Itu kan yang bisa kita kontrol. Tapi ketika kita overthinking, apa yang bisa kita kontrol untuk mengatasinya adalah kita harus berhenti membandingkan. Betul, sepakat ini. Kita harus fokus ke kelebihan kita. Oke lah, semua orang punya kelebihan kekurangan. Nah, ketika kita fokus ke kekurangan, sama-sama menghabiskan tenaga kan. Ya mending kita fokus ke kelebihan aja. Jadi kan lebih positif. Cara pikiran tuh positif. Nah, ketika muncul apa nih kelebihanku, apa nih kekuranganku, dan itu sebenarnya tuh berasal dari ketakutan. Ketakutan takutnya kita nggak bisa mencapainya, takutnya nanti kita ketinggalan. Betul. Semua itu belum terjadi. Mending kita fokus ke apa yang kita punya, apa yang sudah kita latih, apa yang sudah kita dapatkan dari selama kita hidup. Fokus ke situ. Kalau misalkan kita fokus ke luar, itu cuma pikiran kita. Toh itu kan belum terjadi juga kan? Ya. Nah, terus langkah kecilnya adalah kalau yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu. Tapi ini harus konsisten. Apa tuh berarti itu? Harus konsisten tuh berarti kita harus, misalkan ada perubahan setiap hari, walaupun sedikit, ada perubahan. Misalkan contoh yang paling sering dialami teman-teman tuh sekarang begadang. Iya. Ya kan? Nah, contoh misal kalau ingin merubah sesuatu, ya ini buat aku juga sih, buat anu juga. Kalau misal kemarin jam 3 tidurnya. Ya oke lah, besok coba tidur lebih awal. Jam 3 kurang 5 menit. 5 menit boleh, 5 menit boleh, 15 menit boleh. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yang penting kita berubah sedikit demi sedikit dan berpikir ketika kita bangun lebih awal, itu harus kita syukuri. Alhamdulillah, aku bersyukur aku bisa bangun lebih awal walaupun 5 menit hari ini. Betul. Besok mungkin bisa 10 menit lebih awal, besoknya 15 menit. Nah, yang penting ketika kita mencapai sesuatu walaupun kecil, selalu bersyukur dan hargailah diri sendiri. Jadi setelah itu dilakukan secara konsisten, biasanya overthinking itu hilang. Karena kita semakin terbiasa fokus ke diri kita dan sudah tidak terlalu fokus ke orang lain. Betul. Oke. Saya sangat terwakili gitu. Terwakili. Iya. Boleh. Ya kan karena kan ini juga dari obrolan teman-teman, akhirnya kan mending aku angkat ke sini aja. Betul.
Betul. Siapa tahu ada yang relate. Betul. Kalau ada yang relate, siapa tahu solusinya bisa dilakukan dan bisa merubah kita semua ke arah yang lebih baik. Betul. Oke. Jadi kalau sekarang ada yang lagi ngerasa ketinggalan, belum tentu dia ketinggalan. Mungkin dia cuma lagi di jalur yang berbeda. Iya, timelinenya masing-masing. Oke. Betul. Oke. Dan mungkin juga hidup bukan lomba lari. Hidup tuh bukan lomba lari, karena setiap orang tuh punya waktunya sendiri. Betul. Oke. Sepakat. Nggak perlu buru-buru, yang penting kita nikmati hidup, bersyukur, pikiran tenang, enjoy. Oke. Iya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Mantra Project, dan jangan lupa bagi kalian yang relate bisa follow Instagramnya Mantra Project. Betul. Oke. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Oke. Yuk.